Shalom anak-anak, selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Nah, pagi ini kita berjumpa lagi dalam ibadah siswa SD Kristen Kalam Kudus. Wah, senang sekali ya. Kalian semuanya pasti sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Nah, hari ini kita mau bersama-sama belajar mengenai menerima dan menghargai orang lain. Dalam ibadah kali ini semuanya sudah siap? Yuk kita mulai. Nah, anak-anak, mengapa sih kita belajar untuk hal tersebut? Mengapa kita belajar menerima orang lain? Karena Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk mengasihi semua orang tanpa kita memandang warna kulit, bentuk rambut, tinggi badan, dan semuanya. Semuanya dicintai oleh Yesus. Karena Yesus cinta kepada semua anak-anak di dunia, seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yuk anak-anak, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami mengucap syukur diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah siswa di SD Kristen Kalam Kudus. Semuanya hanya karena anugerah dari Tuhan. Kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk kami boleh mengikutinya dengan baik, mendengarkan dan merenungkan, serta memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kegiatan ibadah kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni kami akan dosa serta kesalahan kami. Haleluya, amin. Anak-anak, nah, Tuhan Yesus menerima dan menghargai keberadaan kita karena Dia adalah kasih. Untuk itu Tuhan Yesus memiliki kasih yang sangat besar untuk setiap kita yang ada di sini. Hari ini kita mau bersama-sama menyanyikan sebuah lagu K-A-S-I-H, ya. Dan lagu ini kita sertai dengan memberikan persembahan kita. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih.
S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk persembahan yang sudah boleh kami berikan. Kiranya apa yang sudah kami berikan boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di SD Kristen Kalam Kudus. Tuhan yang menolong, Tuhan yang terus memberkati SD kami dan orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan sebuah pujian, Pakai-pakailah aku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu melingkupi setiap kehidupan kami. Terbukti Tuhan ingin selalu mengingatkan kami, selalu menegur kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan juga sebentar lagi. Kiranya kami boleh mempersiapkan hati kami untuk kami boleh diterangi oleh firman-Mu, pikiran kami dan juga sikap yang terbaik sehingga firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Kami semua boleh menghormati, menghargai waktu ini untuk kami boleh bersungguh-sungguh menerima berita firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 34. Mistia tidak akan membacakannya semua buat kita. Nanti kalian bisa membaca lagi di rumah ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 34. Nanti beberapa akan Miss bacakan sambil kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, judul renungan kita hari ini adalah accept dan respect atau menerima dan menghormati. Siapa? Orang lain. Orang-orang di sekitar kita. Kita harus menerima mereka, menghormati mereka. Bagaimana, Miss? Apa yang harus kita lakukan? Kita akan melihat kisah dari Rasul Paulus yang tertulis tadi di kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 34. Sementara ayat 16, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Rasul Paulus pergi ke Athena, sebuah kota. Ketika dia sampai di sana, firman Tuhan katakan hatinya sangat sedih. Karena Rasul Paulus melihat begitu banyak patung-patung berhala yang mereka sembah. Di dalam pengertian aslinya, Rasul Paulus bukan sedih, tapi dia marah. Paulus juga jijik melihat orang di Athena semua berbuat dosa, menyembah kepada berhala, menyembah kepada patung. Apakah patung ada nyawanya? Tidak ada. Mau dipanggil sekeras apapun, mau diteriaki pakai apapun, tidak berfungsi patung-patung itu. Tapi seluruh orang Athena menyembah kepada berhala itu. Paulus marah. Paulus jijik melihat dosa yang mereka lakukan. Tetapi sikap Paulus kita mau lihat sekarang ya. Apakah ketika Paulus itu marah kemudian Paulus teriak-teriak? Terus patungnya itu ditendang-tendang gitu sambil nunjuk-nunjuk, ini salah, ini salah. Weh, kamu orang berdosa, nyembahnya patung, bertobat, kalau enggak nanti masuk neraka. Apa begitu Rasul Paulus? Kalian semua menjijikkan, kalian semua orang berdosa. Begitu Paulus? Enggak anak-anak. Ya, nanti enggak masuk surga loh, sambil dia teriak-teriak. Apa seperti itu Paulus melampiaskan kemarahannya melihat sikap orang Athena yang menyembah berhala? Tidak jawabannya. Tidak begitu dengan Paulus. Kalau sampai bersikap begitu, bisa jadi Paulus diusir, bisa jadi Paulus dibunuh. Tahu-tahu datang ke kota orang, marah-marah, teriak-teriak, merusak-rusak. Pasti banyak orang yang tidak akan suka. Nah, tetapi apa yang Paulus lakukan? Walaupun Paulus marah, tapi dia hati-hati sekali menunjukkan kemarahannya. Yang Paulus lakukan adalah dia mengajak mereka penduduk Athena ini masuk ke rumah ibadah. Dia juga pergi ke pasar-pasar.
untuk berdialog. Apa itu berdialog? Berdialog itu berbicara, saling berbicara. Jadi ada dua arah. Ketika kita bicara, mereka juga boleh berbicara. Itu namanya berdialog, bertukar pikiran, bercerita. Nah, itu yang dilakukan oleh Paulus. Jadi bukan penduduk Athena dikumpulkan, terus Paulus yang bicara, penduduk Athena mendengarkan saja. Bukan, tapi ada dialog di antara mereka. Apa yang mereka bicarakan? Apa yang Paulus ceritakan? Nah, mereka bisa bertanya jawab, mereka bisa saling berdialog satu dengan yang lain. Anak-anak, dari cerita patung berhala yang orang Athena sembah, ini menunjukkan sebenarnya orang Athena itu memang sangat bersungguh-sungguh ketika mereka beribadah sesuai dengan yang mereka yakini ya. Bahkan mereka mendirikan mezbah. Di ayat 23 dituliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Wow, mereka tuh tidak kenal Allahnya, tapi mereka buat mezbah untuk menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Dan apa yang mereka sembah tanpa mengenal, itulah yang ingin dikenalkan Paulus kepada mereka. Tapi bukan berarti Paulus juga menyembah Allah yang mereka sembah ya, yang sama ya, bukan. Kita tahu Rasul Paulus adalah seseorang yang melakukan firman Tuhan. Orang Athena bersalah, betul ya? Orang Athena berdosa. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung, dan itu menjijikkan sekali. Itu jahat sekali. Jikalau manusia memang melakukan kesalahan, maka hukuman patut diberikan. Betul ya? Kalau orang bikin salah pasti dikasih hukuman. Itu keadilan ya. Pertanyaannya, Miss mau tanya, apakah dengan memberi hukuman maka semua masalah dan kegagalan orang Athena dalam menyembah Allah yang benar itu dapat diselesaikan? Tentu saja tidak. Tidak semua ya. Pasti akan ada jalan keluar yang lain. Manusia, orang Athena memang gagal menemukan Allah. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa Allah gagal untuk ditemukan. Nah, kesempatan ini digunakan Paulus untuk memberitakan tentang Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Allah yang tidak terbatas oleh apapun. Oleh kuil, oleh mezbah, oleh gedung. Allah tidak terbatas. Disitulah Paulus memberitakan tentang kasih Allah. Anak-anak, dalam memberitakan Injil, berita keselamatan, Paulus tetap menghargai kebudayaan dan keyakinan warga setempat, khususnya ketika dia berada di Athena. Paulus tidak terus menyerang kesalahan mereka. Bahkan Paulus bersikap sangat menghargai mereka. Sikap Paulus ini menunjukkan bagaimana Paulus menerima dan menghormati orang lain, menghormati kebudayaan mereka, menghormati kepercayaan mereka. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Masihkah kita membeda-bedakan orang dalam kita bergaul? Miss mau tanya dulu. Ketika kamu bergaul nih ya, di rumah, di sekolah, di gereja, di tempat-tempat lain, apakah setiap hari kamu bertemu dengan orang yang sama dengan kamu? Enggak ya, pasti kita akan terus bertemu dengan orang yang berbeda. Baik berbeda karakter, hobinya berbeda, kesukaannya berbeda, agamanya berbeda, suku bangsanya berbeda. Terus, kalau mereka itu semua beda dari kita, apakah harus kita hindari?
Terus kita cari teman yang sama aja lah. Aku mau bergaul sama orang yang sama aja dengan aku. Apakah seperti itu? Nah, hari ini kita mau belajar. Biasanya kalau kita bergaul, yang namanya beda agama ya beda cara ibadahnya, ajarannya juga beda, betul ya? Beda sukunya, beda juga mungkin cara bicaranya, cara dia mengungkapkan pendapat juga beda, beda hobi, beda kesukaan dengan kita. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Hari ini kita belajar bahwa kita harus menerima dengan kasih dan menghormati mereka semua. Firman Tuhan menegur kita supaya kita bisa menerima dan menghargai orang apapun perbedaannya. Rasul Paulus memberikan teladan. Saat kita bisa menerima dan menghargai perbedaan orang lain, orang bersalah sekalipun di situ, Injil, berita keselamatan disampaikan. Itu juga arti pengorbanan Yesus untuk kita semua anak-anak, untuk semua manusia, untuk semua teman-teman kita di luar sana yang mungkin berbeda dengan kita. Yesus juga mati untuk mereka. Allah menjadi manusia untuk menanggung kesalahan dan menggantikan kegagalan manusia. Kematiannya menyelesaikan persoalan dosa. Namun upah dosa belum sepenuhnya dibereskan. Dan kebangkitannya dari antara orang mati membuktikan bahwa upah dosa sudah diselesaikan. Luar biasa, hari ini kita belajar. Terima, kasihi, hargai siapapun orang di sekitar kita. Hormati mereka walaupun memiliki banyak perbedaan dari kita. Dan lihat, kasih Allah itu bisa kita sampaikan ketika kita bisa memiliki sikap menerima dan menghormati mereka. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 15 bagian B. Ini baca buat kita semua ya. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Selanjutnya, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita meminta Roh Kudus memampukan kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih, menerima setiap perbedaan yang ada di sekitar kita dan menghormati setiap perbedaan mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan yang boleh kami terima. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang penuh kasih, yang rela mati untuk semua orang supaya kami diselamatkan. Untuk itu Tuhan, kami pun akan menanamkan dalam diri kami sikap menerima dan menghormati orang-orang di sekitar kami, terutama untuk mereka yang berbeda dari kami. Beda kesukaan, beda kebudayaan, beda suku dan lain sebagainya. Karena mereka juga adalah orang-orang yang berharga di mata-Mu. Dan ketika kami boleh memiliki sikap menerima dan menghormati berita firman Tuhan, berita keselamatan itu boleh mereka terima dari dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus mampukan kami supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Karena kami menyadari kadang manusia kami ini tidak mampu, tetapi kami punya penolong yang luar biasa yang akan memampukan kami, yaitu Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan pelajaran kegiatan kami pada hari ini. Tuhan beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita mau sama-sama belajar untuk menerima dan menghargai sesama kita. Karena Tuhan juga sudah melakukan yang sama pada setiap kita. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau sama-sama bangkit berdiri dengan sikap sempurna dan tangan kanan berada di dada. Kita menyanyikan Mars Kalam Kudus. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun regaplah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi dan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Taati pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun regaplah. Bangsa dan